Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Suci Nurul Anissa dengan NIM J0315202101 dan rekan saya Sintiawati dengan NIM J3P219100. Nah, di sini kita berdua akan melakukan podcast tentang perkembangan pertanian di era digital. Revolusi digital adalah perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog ke teknologi digital yang telah terjadi sejak tahun 1980 dan berlanjut sampai hari ini. Revolusi itu pada awalnya mungkin dipicu oleh sebuah generasi remaja yang lahir pada tahun 80-an. Analog dengan revolusi pertanian, revolusi industri, revolusi digital memadai awal era informasi. Revolusi digital ini telah mengubah cara pandang seseorang dalam menjalani kehidupan yang sangat canggih saat ini. Sebuah teknologi yang membuat perubahan besar kepada seluruh dunia. Dari mulai membantu mempermudah segala urusan sampai membuat masalah karena tidak bisa menggunakan fasilitas digital yang semakin canggih ini dengan baik dan benar. Ciri-ciri dari perkembangan pertanian digital adalah generasi yang lahir di masa ketika perkembangan teknologi digital berlangsung. Ciri-ciri dari perkembangan pertanian di era digital adalah generasi yang lahir di masa ketika perkembangan teknologi digital berlangsung. Ciri-ciri generasi ini adalah tidak sulit dan mudahnya mengoperasikan aneka gadget masa kini, walaupun baru pertama kali menggunakannya. Lebih melek media, suka berkelompok sosial di dunia maya, dan suka mengupdate informasi tentang gadget maupun mengupgrade gadget yang dimiliki. Ciri-ciri dari perkembangan pertanian di era digital yaitu antara lainnya yang pertama, pertanian mampu mengambil keputusan yang lebih rasional serta inovatif. Yang kedua, usahanya merupakan industri atau perusahaan. Yang ketiga, organisasinya mempunyai asosiasi di antara petani yang kuat atau solid, berjenjang dari tingkat desa hingga tingkat nasional. Yang keempat, aturan mainnya mencerminkan adanya kesadaran tingkat makro dan mikro yang secara operasional berpihak kepada petani, khususnya dalam konteks perdagangan global. Tujuan penyuluhan pertanian di era digital menumbuhkan perubahan dalam diri petani yang mencakup tingkat pengetahuan, kecakapan, kemampuan sikap, dan motivasi petani terhadap kegiatan usaha tani yang dilakukan. Fungsi penyuluhan dalam diseminasi yang efektif dan efisien prinsip penyuluhan pertanian adalah mengkomunikasikan secara baik, benar, dan efektif. Berkarya dalam dunia penyuluhan harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Komunikasi tidak hanya dalam bentuk verbal, tetapi secara nonverbal dengan menggunakan kode atau lambing. Komunikasi dalam bahasa yang mudah dimengerti sehingga pesan atau informasi yang disampaikan dengan mudah dapat dipahami gerak-gerik penerima. Informasi dapat menjadi petunjuk apakah suatu informasi itu bisa diterima, misalkan ekspresi wajah dengan pandangan kosong atau menggelengkan kepala atau mengangguk menunjukkan kekurangpahaman dengan informasi yang didengar. Informasi yang disampaikan secara berkepanjangan dengan ungkapan istilah-istilah yang tidak umum menyebabkan pendengar informasi akan merasa lelah dan menjadi tidak fokus. Mereka akan mengobrol sendiri, tidak lagi konsentrasi untuk mendengarkan. Kegiatan penyuluhan pertanian harus efektif, mampu menyelenggarakan penyuluhan dengan metode yang sesuai dengan sasaran, waktu, tempat, objek, atau materi dan subjek. Materi yang disampaikan sesuai kebutuhan informasi. Hal ini diperlukan komunikasi. Awal sebelum melaksanakan penyuluhan, dukungan media penyuluhan seperti poster, video, termasuk menggunakan media sosial elektronik yang dapat mendukung penyampaian informasi dengan cepat di Indonesia. Penyuluhan petani adalah ujung tombak dalam mendiseminasi inovasi pertanian. Hal ini dimanfaatkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 untuk mencapai hal tersebut. Diperlukan kredibilitas
yang baik, dan kemampuan berkomunikasi sehingga mampu menyampaikan pesan atau informasi dengan baik. Selain itu, diperlukan juga kemampuan mendekatkan diri dengan petani karena keberhasilan suatu komunikasi berasal dari dua belah pihak, petani dan penyuluhan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.